Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi, 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 pagi. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Aska, silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Ya, setelah berdoa, Bapak minta tolong untuk teman-temannya dicek dulu apakah ada yang tidak berangkat. Alhamdulillah, semua berangkat ya. Berarti semuanya sehat. Dan kita berdoa semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani kita ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum Bapak menerangkan ciri-ciri makhluk itu, Bapak akan menjelaskan apa sih makhluk hidup itu. Nah, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, ada 3 jenis makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan. Dan apakah kalian tahu, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang belum jelas? Silahkan kalau belum jelas bisa tanyakan sama Pak Guru. Dan tahukah kalian bahwa kenapa batu, angin, air, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu? Nah, Bapak jelasin ya. Kenapa batu, angin, air, dan tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Karena semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air itu tidak bisa bergerak. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Apakah ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja? Coba Aris, Rehan. Ya, Rehan apa aja? Ya, bergerak. Apalagi? Askar? Bernapas, betul sekali. Aris? Berkembang biak, betul sekali. Apalagi? Makan dan minum. Apalagi? Oh ya udah. Nah, Bapak ulangi nih, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Dan yang keempat, berkembang biak. Kelima, kita makan dan minum. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Nah, kita semua udah tahu kan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi yang pertama apa? Bergerak. Nah, di sini ada 2 tipe bergerak, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Nah, apa sih bergerak aktif itu? Nah, bergerak aktif itu yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, contoh nih, Bapak berjalan nih dari pintu situ sampai ke meja. Itu namanya bergerak aktif. Nah, yang kedua yaitu bergerak pasif. Bergerak pasif adalah pergerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi Bapak sini aja nih. Nah, nggak pindah-pindah tuh. Nah, itu yang namanya bergerak pasif. Paham? Dan yang kedua yaitu bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara mengandung oksigen yang biasa disebut O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau yang disebut CO2. Nah, tumbuhan yang mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida.
Nah, adapun alat pernapasan makhluk hidup. Yang pertama, kita nih, manusia. Kita manusia menggunakan paru-paru untuk bernapas. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Dan yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun. Dan latisel. Dan kecebong bernapas dengan menggunakan insang. Sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang nomor 4 yaitu berkembang biak. Ada yang tahu? Apa itu artinya? Nah, Bapak jelasin di sini. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, paham sampai sini? Adapun cara berkembang biak makhluk hidup yaitu kita nih manusia. Apa? Ada yang tahu? Betul sekali, melahirkan. Selain manusia ada kucing, sama kayak kita nih, melahirkan. Sapi melahirkan, kuda melahirkan, dan lain-lain. Dan yang bertelur, ada yang suka makan telur di sini? Nah, telur apa? Ayam. Nah, berarti ayam berkembang biak dengan cara bertelur, betul. Ada lagi? Nah, telur bebek. Sama ayam. Jadi berkembang biaknya bebek yaitu dengan cara bertelur. Ada lagi? Ikan sama. Dia juga bertelur. Dan lain-lain. Sudah jelas? Dan ciri makhluk hidup yang nomor 5 yaitu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Tidak lupa makanan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat. Sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas dengan baik. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan. Karena jika kita memakan makanan yang terbuka, kotor, dan tidak bersih itu, kesehatan dan pertumbuhan kita nantinya akan terganggu. Sehingga nanti mengakibatkan kita diare, sakit, dan mules, batuk, segala macam. Nah, perlu yang kalian tahu, jagalah pola makanan sehari-hari agar hidup kita tetap sehat. Contoh makanan makhluk hidup antara lain tumbuhan. Tumbuhan yaitu memakan air, matahari, dan oksigen. Supaya apa? Dalam proses fotosintesis agar lancar. Dan yang kedua adalah hewan. Hewan tahu kan? Kerbau makannya apa? Rumput. Sapi makannya apa? Rumput. Kelinci makannya apa? Wortel, betul. Itu salah satu makanan hewan dan tumbuhan. Dan ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Contoh nih, pada manusia. Pupil mata manusia akan mengecil secara spontan. Biasanya kita akan menutup mata di saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Coba kalian keluar pas jam 12 siang atau jam 1 siang. Pasti kalian akan menerima tuh rangsangan itu tuh. Sehingga mata kita akan terasa silau tuh. Dan yang kedua, ada yang tahu daun putri malu? Nah, daun putri malu ketika kita disentuh, daunnya akan mengecup. Nah, makanya dinamain daun putri malu. Karena apa? Kalau kita sentuh, dia akan mengecup. Artinya dia malu. Sudah jelas? Nah, demikianlah materi hari ini, pelajaran hari ini. Apakah sudah jelas semuanya? Kalau semuanya jelas, alhamdulillah, berarti semuanya mendengarkan dan mencerna di setiap Bapak menjelaskan ya. Nah, dari sebelum Bapak mengambil kesimpulan nih dari pelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Askar? Aktar? Paris? Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, Bapak ambil kesimpulannya dalam pelajaran hari ini ya. Nah, kesimpulannya adalah sebagai makhluk hidup yang paling sempurna,
kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Makan dan minum yang sehat, berolahraga secara teratur, berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah. Nah, salah satunya adalah sholat, ngaji, sedekah dan lain sebagainya. Nah, demikianlah kesimpulannya. Nah, sebelum kita pulang, silakan untuk Aska untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Nah, cukup sekian. Bapak ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.